Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Akyasipji Rahman dengan NIM 20305111075. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester keamanan komputer. Untuk materi yang pertama, saya mengambil cara kerja digital signature dan contoh penerapan digital signature. Kamu, apa itu digital signature? Seperti yang tersirat dari namanya, tanda tangan digital adalah jenis tanda tangan, tetapi satu-satunya perbedaan ia melibatkan pengguna PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi keaslian dokumen atau file atau perangkat lunak, bukan pena dan kertas. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa file yang dikirim secara digital memiliki sumber yang ditentukan dan mencapai penerima yang disetujui dalam format aslinya tanpa gangguan apapun. Cara kerja digital signature. Cara kerja digital signature adalah dengan menempelkan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci privat digunakan untuk mendeskripsi data. Pertama, dokumen dihash dan menghasilkan message diset. Kemudian message dihash dienkripsi oleh kunci publik menjadi digital signature. Untuk membuka digital signature tersebut diperlukan kunci privat. Bila data telah diubah oleh pihak luar, maka digital signature juga ikut berubah, sehingga kunci privat yang ada tidak akan bisa membukanya. Ini merupakan salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity. Artinya adalah keaslian data dapat terjamin dari perubahan-perubahan yang dilakukan pihak luar. Dengan cara yang sama, pengirim data tidak dapat menyangkal data yang telah dikirimkan. Bila digital signature cocok dengan kunci privat yang dipegang oleh penerima data, maka data dipastikan bahwa pengirim adalah pemegang kunci privat yang sama. Ini berarti digital signature merupakan salah satu syarat keamanan jaringan, yaitu non-repudiation atau non-penyangkalan. Bagaimana sih cara kerja digital signature? Nah, seperti pada gambar di atas, cara kerja digital signature. Satu, sender melakukan proses testing algoritma untuk menghasilkan message diset dari sebuah pesan yang terdapat di sebuah dokumen yang akan dikirim. Yang kedua, setelah dilakukan hasting, sender melakukan sign terhadap message diset dengan menggunakan kunci publik yang digunakan untuk membentuk digital signature. Kemudian, sender mengirimkan digital signature bersama dokumen tersebut kepada receiver. Receiver menerima pesan yang dikirim oleh sender. Setelah itu, receiver memverifikasi pesan yang dikirimkan oleh sender. Pada proses verifikasi tersebut, pesan di-hasting terlebih dahulu sehingga menghasilkan message diges dan digital signature akan di-unsend menggunakan kunci privat. Jika message digesnya sama, maka pesan ini adalah asli dan pesan berasal dari pengirim yang sebenarnya. Bila pesan telah diubah oleh pihak luar, maka message diges juga ikut berubah. Ini adalah contoh penerapan digital signature. Create dokumen digital pertama, petugas akan mengekspor data pemohon dengan format XLS yang berasal dari tabel pemohon pada database. Kemudian petugas akan mengimpor file XLS tersebut ke sistem. Petugas akan meng-create dokumen digital milik pemohon ketika pemohon datang untuk yang kedua kalinya. Namun sebelum petugas meminta pemohon untuk memasukkan KTP dan PIN, ketika akan meng-create dokumen digital, KTP dan PIN ini digunakan untuk generate kunci publik dan kunci privat. 2. Create digital signature kepada kantor akan menghash dokumen sertifikat digital yang telah di-create oleh petugas dengan menggunakan algoritma SH256. Hasil dari dokumen yang telah di-hash akan menghasilkan
Mesegdiges. Proses selanjutnya yaitu memproses Mesegdiges dengan kunci publik yang telah di-generate sebelumnya dengan menggunakan algoritma RSA. Setelah proses ini selesai, maka akan menghasilkan signatur dari dokumen sertifikat digital tersebut. Nah, yang ketiga, verification dilakukan ketika pemohon datang untuk yang ketiga kalinya ketika dokumen milik pemohon tersebut hilang ataupun rusak. Petugas akan memverifikasi dokumen sertifikat digital yang telah diberi digital signature oleh kepala kantor dengan meminta pemohon untuk memasukkan PIN yang sama dengan PIN yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk materi yang kedua, saya cara mengamankan sistem informasi dan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Kamu, apa itu sistem informasi? Nah, sistem informasi. Definisi dari sistem informasi atau SI secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi teknologi, dan algoritma. Nah, berikut adalah cara mengamankan sistem informasi. Yang pertama yaitu memantau adanya serangan pada sistem. Sistem pemantau atau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem atau adanya serangan atau attack dari hacker. Sistem ini bisa disebut Intruder Detection System (IDS). Sistem ini dapat memberitahu admin melalui email atau melalui mekanisme lain. Kedua adalah penggunaan enkripsi. Enkripsi rahasia. Terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data-data. Yang kedua adalah enkripsi publik. Terdapat dua kunci yang digunakan. Satu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi dan kunci lain digunakan untuk melakukan proses dekripsi. Yang ketiga adalah fungsi one way, suatu fungsi di mana informasi dan enkripsi untuk menciptakan signatur dari data asli yang dapat digunakan untuk keperluan autentifikasi. Yang ketiga ada melakukan backup secara rutin. Nah, dengan adanya backup, data yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial, sehingga apabila ada penyusup yang mencuri ataupun menghapus, bahkan melakukan modifikasi seluruh isi berkas penting dapat diatasi dengan cepat, dengan cara membackup file atau mengembalikan fungsi komputer atau file kembali ke data awal. Selanjutnya adalah contoh serangan dari sistem keamanan informasi. Nah, yang pertama ada intrusion, yang kedua denial of service, yang ketiga ada jailbreak. Nah, intrusion. Nah, pada mode ini seorang menyerang dan menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain. Sebagian penyerang jenis ini menginginkan akses sebagaimana hanya pengguna yang memiliki hak untuk mengakses sistem. Kemudian ada denial of service. Penyerang jenis ini mengakibatkan pengguna yang sah tak dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Contoh metode penyerangan ini adalah Distributed Denial of Service (DDoS) yang mengakibatkan beberapa situs internet tak bisa diakses. Banyak orang yang melupakan jenis serangan ini dan hanya berkonsentrasi pada intrusion saja. Kemudian ada joyraider. Pada serangan ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. Mereka masuk ke sistem karena beranggapan bahwa mungkin di dalam sistem terdapat data yang menarik. Rata-rata mereka hanya membawa rasa ingin tahu, tapi hal tersebut menyebabkan terjadi kerusakan atau kehilangan data. Mungkin sekian dari saya, Rifki Akyasipki Rahman. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.